Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh berkumpul untuk kita bersama-sama, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berdoa, bila musik bergang, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu. Dalam kasih-Nya seluruh hidupku tertuntun. Hatimu tak berulang kali engkau oleh sayapnya Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan jauh melebihi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya kau Mari Bapak Ibu kita akan tabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita menghadap Tuhan dengan penuh ucapan syukur, hati terarah kepadanya. Kita mau menguduskan hari ini, karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kiranya ibadah kita boleh jadi di dalam nama Yahweh, Tuhan Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat dan damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Masih mute. Speakernya masih mute. Nats pembimbing bagi kita hari ini terambil dari
Mazmur 34 ayat 9. Mazmur 34 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa dalam hidup kita mengingat akan kebaikan Tuhan dan mengandalkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita. Mari kita terus memuji Tuhan yang sangat baik di dalam kehidupan kita dengan bermazmur dari Mazmur 148. Mazmur 148 menjadi puji-pujian kita pada pagi hari ini dan akan dibacakan oleh Shine. Baik, saya akan membacakan Mazmur 148 untuk kita semua. Haleluya. Pujilah Yahweh di surga. Pujilah Dia di tempat yang tinggi. Pujilah Dia, hai semua malaikatnya. Pujilah Dia, hai semua bala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai semua bintang-bintang yang bercahaya. Pujilah Dia, hai langit atas segala langit, dan perairan yang membentang di atas langit. Biarlah mereka memuji nama Yahweh karena Dia memberi perintah dan mereka semuanya tercipta. Dia menetapkannya untuk selama-lamanya. Dia membuat keputusan dan itu tidak akan berlalu. Pujilah Yahweh dari bumi, hai makhluk laut raksasa dan semua yang berada di kedalamannya. Hai api dan hujan es, hai salju dan kabut tebal. Hai angin badai yang melaksanakan firman-Nya, hai gunung-gunung dan semua bukit, hai pohon-pohon yang berbuah dan semua kayu aras. Silakan dikebawahkan. Hai binatang-binatang buas dan semua hewan ternak, hai binatang-binatang merayap dan burung-burung yang bersayap, hai raja-raja di bumi dan semua bangsa, hai orang-orang tua dan anak-anak, biarlah mereka memuji nama Yahweh karena hanya namanya yang layak ditinggikan, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Dia juga meninggikan tanduk umatnya serta pujian milik orang-orang kudusnya, bahkan milik Bani Israel, umat yang dekat dengannya. Haleluya. Bacaan selesai. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah kita senantiasa menjadi orang-orang yang memuji dan menyenangkan hati Tuhan. Seperti yang diserukan oleh pemazmur. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian menyenangkan. Biarlah menjadi doa kita. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu,
agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Mari kita membaca firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini yang terambil dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita demikian firman Tuhan. Karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, duduk di sebelah kanan Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu tersembunyi bersama Kristus dalam Elohim. Jika Kristus, yang adalah hidup kita, kelak dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Matikanlah dalam dirimu keinginan duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan jahat dan keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Hal-hal ini mendatangkan murka Elohim kepada mereka yang tidak percaya. Dahulu kamu pun menjalani hidupmu seperti itu. Namun sekarang buanglah semua ini: kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, dan kata-kata kotor dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai seorang terhadap yang lain, karena kamu telah menanggalkan manusia lama
dengan segala perbuatannya, dan mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbarui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Di dalam Kristus tidak ada lagi orang Yunani dan orang Yahudi, orang bersunat dan orang tidak bersunat, orang asing dan orang barbar, hamba atau orang merdeka. Sebaliknya, Kristus adalah segalanya dan di dalam semuanya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang dikasihi, kenakanlah hati yang penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, ketabahan. Sabarlah satu sama lain dan saling mengampuni, seperti Kristus telah mengampuni kamu. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat kesatuan yang sempurna. Dan hendaklah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu, sebab untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan berlimpah, sehingga dengan segala hikmat kamu dapat saling mengajar dan saling mengingatkan dengan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Dan karena anugerah kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus, dan ucapkanlah syukur kepada Elohim Bapa kita melalui Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bagi kita yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita mau merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami mau merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu mengawali hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami pada pagi hari ini, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita telah sampai pada Kolose pasalnya yang ketiga. Dan kita akan membahas ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya beri tema sesuai teks yang kita baca adalah carilah perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada masa Perang Dunia Kedua, Hitler dengan kepemimpinan Nazinya banyak menghabisi orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi dikirim ke kamp-kamp konsentrasi di mana mereka banyak mengalami penyiksaan, kerja paksa, bahkan banyak hal mengerikan yang mereka alami di sana, sampai mereka banyak yang mati dan dibunuh di dalam kamp-kamp konsentrasi. Ada beberapa kamp konsentrasi pada waktu itu, dan salah satunya adalah kamp konsentrasi yang Bapak Ibu lihat di sini, kamp konsentrasi Ravensbrück. Di sini para tahanan wanita dipaksa untuk membuat permadani.
Mereka harus bekerja dan hidup di dalam kondisi yang sangat tidak manusiawi. Bahkan kematian sangat dekat bagi mereka. Pada waktu Jerman di bawah kepemimpinan Hitler dan Nazi menduduki Belanda, ada satu keluarga pembuat jam. Mereka meyakini kehendak Tuhan, bahwa Tuhan menginginkan mereka untuk menyembunyikan orang-orang Yahudi di rumah mereka. Mereka menyiapkan satu tempat untuk orang-orang Yahudi itu bisa disembunyikan agar tidak ditangkap oleh Nazi dan dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Tetapi kemudian pihak Nazi mengetahui akan hal ini, sehingga keluarga ini ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi. Ada 2 anak perempuan dari keluarga ini, yaitu Betsy ten Boom dan Corrie ten Boom, yang dimasukkan ke dalam kamp konsentrasi Ravensbrück. Dan kemudian Betsy, kakak dari Corrie ten Boom, dia pun meninggal di kamp konsentrasi ini. Meneladani kakaknya dan juga firman Tuhan, Corrie ten Boom memilih untuk tidak menyimpan kepahitan, tetapi hidup di dalam pengampunan. Sekalipun situasi yang dia alami dan hadapi begitu mengenaskan, begitu merendahkan manusia. Corrie ten Boom kemudian menjadi seorang penginjil yang ternama di dunia. Dia lahir tahun 1892 dan dia wafat tahun 1983. Salah satu kutipan perkataan yang diucapkan oleh Corrie ten Boom, saya berikan di sini. Dia katakan, "Saya pernah menggenggam banyak hal di dalam tangan saya, dan saya telah kehilangan semuanya itu. Tetapi apapun yang saya tempatkan di tangan Tuhan, itu masih saya miliki." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertahun-tahun kemudian setelah Corrie ten Boom lepas dari kamp konsentrasi, setelah dia menjadi penginjil ternama, dia bertemu kembali dengan sipir yang dulu menyiksa dia dan kakaknya. Di situ terjadi reuni yang mengharukan, karena sipir itu datang kepadanya dan meminta pengampunan. Dan Corrie ten Boom dengan hati ikhlas, dengan hati kasih, mengampuni sipir yang dulu pernah menyiksa kakaknya dan dia.
Mengapa Kori bisa mempunyai kekuatan sedemikian? Karena dia menempatkan apa yang dia miliki di tangan Tuhan. Dia tidak memikirkan, dia tidak menaruh hatinya kepada apa yang ada di dunia ini, kepada apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Tetapi dia menaruh hatinya dan hidupnya di tangan Tuhan. Maka hidupnya, sukacitanya, damai sejahteranya, itu tetap dia miliki. Dia tidak memikirkan atau bertaut kepada hal-hal yang ada di dalam dunia ini. Kesulitan, kesedihan, kepedihan. Tetapi dia mencari perkara-perkara surgawi. Dia mencari perkara-perkara yang di atas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari teks yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, mengapa kita mencari atau mesti memikirkan perkara-perkara yang di atas? Berdasarkan ayat 1 dan ayat 2, jawabannya adalah oleh karena Kristus. Oleh karena Kristus. Ayat 1 dan 2. Oleh karena itu, jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Pasal 3 ini dimulai dengan oleh karena itu. Oleh karena apa? Oleh karena semua pengenalan dan pengetahuan yang sudah dicantumkan oleh Rasul Paulus di dalam pasal 1 dan pasal 2. Kalau Bapak Ibu ingat, di dalam pasal 1 dan pasal 2 yang sudah kita bahas, kita lihat di situ. Paulus dengan jelas menuliskan siapakah Kristus itu. Dia adalah penguasa. Dia adalah yang sulung dalam kebangkitan. Dia adalah pencipta. Semua diciptakan bagi dia, oleh dia. Oleh karena pengenalan akan Kristus. Jadi, mengapa kita mesti memikirkan perkara-perkara yang di atas? Mengapa sebagai orang percaya kita harus mencari perkara-perkara yang di atas? Seperti yang diteladankan oleh Corrie ten Boom. Oleh karena pengenalan akan Kristus. Oleh karena sudah kenal Yesus. Oleh karena kita kenal Yesus. Oleh karena kita tahu siapa Kristus itu. Maka sudah sepatutnya kita memikirkan perkara-perkara yang di atas. Oleh karena Corrie ten Boom dan keluarganya, mereka kenal Yesus. Maka yang mereka cari dan mereka usahakan, bahkan sampai mereka kehilangan nyawa di kamp konsentrasi. Karena mereka mengenal Kristus. Mereka mengarahkan hati ke surga. Tidak peduli apa yang dialami. Tidak peduli kesakitan, kepedihan yang dialami. Corrie ten Boom kehilangan orang tua dan saudara-saudaranya. Tetapi dia mencari dan kehendak Tuhan. Dan hidup melaksanakan kehendak Tuhan dalam hidupnya, yaitu apa? Hidup di dalam pengampunan. Mengampuni orang-orang yang bersalah kepadanya dan kepada keluarganya.
Jika kamu telah dibangkitkan bersama Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di tempat Kristus berada, di sebelah kanan yang diduduki Elohim. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bumi. Pengenalan kita akan Kristus mesti membawa kita untuk mencari, memikirkan, mengupayakan perkara-perkara surgawi. Apapun dan berapapun harganya. Jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dasar hidup kekristenan kita adalah bahwa manusia lama kita telah mati. Dan kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Sehingga kita menjadi jenis ciptaan yang berbeda, kita tidak lagi berasal dari dunia, dan prinsip, nilai, norma, adat, istiadat duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak berlaku lagi bagi kita. Itulah kekristenan. Itulah kekristenan. Firman Tuhan katakan, karena kamu sudah mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka kita menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru. Maka prinsip duniawi, nilai norma duniawi, kalau nilai atau norma duniawi adalah balas dendam, maka itu bukan nilai kita yang sudah ada di dalam Kristus. Kalau nilai atau norma dunia ini adalah menyimpan kepahitan, maka itu bukan nilai dan norma kita. Kalau nilai dan norma duniawi adalah egosentris, aku, kesenanganku, kebahagiaanku, keuntunganku, kehebatanku, maka itu bukan nilai dan norma kita. Adat istiadat duniawi yang bertentangan dengan firman Tuhan itu tidak berlaku bagi kita. Mari kita ingat firman Tuhan dalam Yohanes 17 ayat 14. Dalam doa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam Yohanes 3 Tuhan Yesus berkata, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa sekedar berpindah agama menjadi orang Kristen. Tidak bisa. Kalau kita dulunya bukan Kristen, lalu kita pindah agama menjadi Kristen, kita masih belum bisa disebut orang Kristen. Orang Kristen sejatinya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru. Ciptaan baru di dalam Kristus. Dan kita juga tidak bisa sekedar meneruskan kekristenan dari orang tua kita. Karena opa oma saya Kristen, orang tua saya Kristen, saya Kristen. Tidak bisa. Kekristenan itu sejatinya tidak demikian.
Kekristenan bukan sekedar pakaian yang kita pakai, yang kita rasa cocok buat kita. Wah, ini Kristen ini agama yang bagus, agama kasih. Saya jadi Kristen aja, tidak bisa. Karena kekristenan itu ada di dalam atau perihal manusia rohani. Untuk menjadi Kristen, Anda memerlukan Kristus dan karyanya. Anda harus mengakui penyaliban karya penebusan Kristus bagi Anda. Bahwa Anda membutuhkan salib. Bahwa Anda membutuhkan juru selamat. Anda tidak bisa dengan dirimu sendiri, menolong dirimu sendiri. Memegahkan dirimu sendiri, tidak bisa. Untuk menjadi Kristen, Anda harus berlutut di hadapan salib dan berkata, Yesus Kristus, saya orang berdosa. Saya perlu Engkau Tuhan. Dan manusia lama Anda mati di atas kayu salib itu bersama dengan Kristus. Lalu Anda dibangkitkan dengan kebangkitan Kristus. Anda menjadi Kristen ketika Anda mati dan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Anda menjadi ciptaan baru. Itulah kekristenan yang sejatinya. Jadi Kristen itu pertama-tama adalah identitas kita di dalam roh kita. Di dalam manusia rohani kita. Bukan status, bukan keterangan di KTP, bukan ritual keagamaan. Oh, kalau ke gereja Kristen, begitu, ya. Kalau enggak ke gereja bukan Kristen. Tetapi menjadi ciptaan yang baru. Apa yang dibarukan? Manusia roh kita dibarukan. Jika kita belum ciptaan baru di dalam Kristus, bagaimana kita bisa tahu kita belum ciptaan baru di dalam Kristus? Anda masih hidup di dalam dosa. Tidak dapat melepaskan diri dari kebiasaan-kebiasaan dosa, bahkan menikmati dosa. Berarti Anda belum ciptaan baru dalam Kristus. Kalau saudara disuruh bertobat, lalu saudara beralasan, aduh tidak bisa, ini refleks. Sudah mendarah daging dalam diri saya. Saya tidak bisa mengontrolnya, berarti Anda belum ciptaan baru. Anda masih hidup di dalam dosa. Bahkan menikmati dosa. Menerima dosa itu sebagai satu gaya hidup. Sesuatu yang sudah menyatu dengan dirimu. Berarti Anda belum ciptaan baru dalam Kristus. Jika Anda belum ciptaan baru di dalam Kristus, Anda tidak terhubung dengan firman Tuhan. Anda tidak suka baca Alkitab, tidak suka berdoa. Banyak alasan untuk tidak bersaat teduh. Aduh, sibuk, nantilah gampang. Ya. Tidak memikirkan untuk hidup rohani. Tidak punya kerinduan untuk melayani Tuhan dan menjadi alat kebenaran. Dan tidak menjadi murid Kristus. Mari kita mengevaluasi hidup kita ya.
Seberapa besar kita, seberapa banyak kita memikirkan untuk hidup rohani. Seberapa banyak kita mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Seberapa banyak kita memikirkan untuk menjadi alat kebenaran ketika kita bangun pagi di pagi hari. Tuhan, hari ini saya mau hidup bagi Tuhan. Saya mau menjadi alat kebenaran. Dengan perkataan saya membangun orang. Dengan tangan saya menolong, saya melayani. Menegakkan keadilan, kebenaran, membela yang tidak bisa membela dirinya sendiri. Apakah kita memikirkan bahwa saya mau jadi murid Kristus? Hari ini saya adalah murid Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan yang disebut murid Kristus itulah yang disebut Kristen. Murid-murid Kristus disebut Kristen. Siapakah Kristen itu? Kristen itu murid Kristus. Murid artinya apa? Dia belajar. Dia terkonek sama gurunya. Gurunya bikin apa? Dia buat. Gurunya suruh apa? Dia buat. Itu murid. Orang Kristen, gereja, harus selalu menanamkan hal ini. Kita murid Kristus, saya murid Kristus. Saya ada di mana dalam situasi seperti apa, saya murid Kristus. Tapi kalau kita tidak pernah memiliki kesadaran bahwa kita ini adalah murid Kristus, boleh jadi kita belum ciptaan baru. Jika kita belum ciptaan baru dalam Kristus, kita tidak punya sukacita, damai sejahtera, iman, pengharapan. Tidak punya. Tetapi kita lihat Ibu Corrie ten Boom itu ya. Apapun yang dia alami. Sebegitu berat yang dia alami. Dia tidak kehilangan sukacita. Dia tidak kehilangan damai sejahtera. Dia tidak kehilangan iman dan pengharapan. Dia tidak kehilangan kekuatan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia dan keluarganya. Ingat, dia melakukan kehendak Tuhan loh. Dia dan keluarganya melakukan kehendak Tuhan. Menyelamatkan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi apa yang dia terima? Tetapi karena dia memikirkan, dia mencari perkara-perkara yang di atas. Dan itu menunjukkan bahwa dia dan keluarganya adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Dia tidak kehilangan. Dia tidak kehilangan. Apa yang saya pegang katanya. Apa yang saya pegang, saya hilang semua. Tetapi apa yang saya taruh di tangan Tuhan, itu saya masih punya. Damainya, sukacitanya, imannya, kekuatannya untuk mengampuni, itu dia masih punya. Dan dia masih bisa memberikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita di dalam dan bersama Kristus. Begitu indah kalau kita lihat ya. Dari kesaksian Ibu Corrie ten Boom maupun dari firman Tuhan. Itu indah loh. Kalau kita hidup di dalam dan bersama Kristus. Filipi 4:13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Hidup kita di dalam dan bersama Kristus kita ada kekuatan. 1 Yohanes 2 ayat 1b. Kita memiliki pembela di hadapan Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Yohanes 15 ayat 15b. Tuhan Yesus mengatakan, aku memanggil kamu sahabat, karena aku memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengarkan dari Bapa. Hidup kita di dalam dan bersama Kristus itu, Tuhan itu sahabat kita. Tuhan itu sahabat kita. 1 Petrus 2 ayat 24.
Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ada kesembuhan atas sakit penyakit kita. Firman Tuhan. Hidup kita di dalam dan bersama Kristus, 1 Petrus 2:25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam dan bersama Kristus kita memiliki gembala dan pemelihara jiwa kita. Saudara, kenapa banyak orang stres dan depresi? Karena jiwanya itu masih tersesat, gone astray, lost, ya, tidak tenang, punya jiwa yang tidak tenang. Tapi hidup kita di dalam dan bersama Kristus itu tenang. Karena apa? Kita memiliki gembala dan pemelihara jiwa kita. Segala permasalahan, segala kesesakan yang kita alami bisa membuat jiwa merana, ya kan? Bisa stres, bisa depresi. Dulu ada waktu kami masih tinggal di kota, di lingkungan kami itu ada orang gila. Seorang wanita. Selalu jalan-jalan. Jadi dulu dia itu TKI. Dia kumpul uang, tetapi kemudian keluarganya, tunangannya meninggalkan dia, uangnya habis. Dia bekerja keras mengumpulkan uang. Tapi apa yang dia dapatkan? Hanya kesedihan dan kepahitan. Akhirnya dia menjadi gila. Saudara, kalau kita mengalami kesesakan, di dunia ini kita masih bisa mengalami kepedihan. Bahkan sampai kehilangan, sampai nol dibikin. Seperti yang dialami Ibu Corrie ten Boom. Dan jiwa kita itu bisa gone astray, ya. Bisa tersesat. Tapi hidup kita di dalam dan bersama Kristus, Tuhan Yesus pelihara jiwa kita. Tuhan Yesus pelihara jiwa kita. Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik. Dia akan jaga saudara dan saya. Yang kedua, Bapak Ibu, mengapa kita mencari atau memikirkan perkara-perkara yang di atas? Berdasarkan ayat 3 dan ayat 4. Oleh karena kamu, manusia lamamu, sudah mati. Dan kelak kamu akan dimuliakan. Kolose 3:4. Sebab kamu sudah mati dan hidupmu sudah tersembunyi bersama Kristus di dalam Elohim. Manakala Kristus hidup kita sudah dapat dinyatakan, maka kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Sekarang kita tinggal di dalam dunia ini, Bapak Ibu. Tapi kita tidak boleh lupa. Hidup kita di dunia ini sudah tersembunyi bersama Kristus. Dan ketika Kristus datang dalam kemuliaan, firman Tuhan katakan apa? Kamu juga akan dinyatakan dalam kemuliaan bersama Dia. Artinya apa? Kita hidup di dalam dunia ini, tetapi kita harus memandang ke depan. Harus memandang ke depan. Karena Kristus akan datang dalam kemuliaan dan memuliakan kita. Jadi jangan terpaut dengan perkara-perkara dunia.
Tapi cari perkara-perkara yang di atas. Cari kehendak Tuhan. Cari apa yang Tuhan mau kita buat, kita buat. Karena pada waktunya dia datang dalam kemuliaan dan dia akan memuliakan saudara dan saya. Filipi 3, 20, 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sekarang badan kita ini sakit-sakit, rusak-rusak, ya kan, lemah. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, juru selamat, yang akan mengubah tubuh kita. Tubuh kita ini akan diubahkan sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Jadi jangan kita stres dengan badan kita. Jangan kita stres dengan sakit kita. Nanti Tuhan akan memuliakan kita dan memberikan tubuh yang baru, tubuh kemuliaan. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Bukankah itu luar biasa? Dia akan mengubah tubuh kita menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Firman Tuhan. 2 Korintus 4, 16, 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Badan sakit itu tidak enak. Tetapi badan sakit itu sementara saja. Yang kelihatan adalah sementara. Dijahati orang itu tidak enak. Kebaikan kita dibalas dengan kejahatan itu tidak enak. Tetapi itu semua sementara. Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Janji Tuhan adalah kekal. Janji Tuhan itu kekal. Upah kita dari Tuhan itu kekal. Penghargaan, promosi kita dari Tuhan itu kekal. Jadi jangan taruh hati kita di dalam kesakitan dan kesesakan yang kita alami. Di dalam masalah yang sedang kita alami mungkin saat ini. Karena semuanya itu sementara saja. Wahyu 22 ayat 12. Firman Tuhan, sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Maka dari itu kita harus mencari perkara-perkara yang di atas. Fokus kepada surga, fokus kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayat 5 sampai 17 kita membaca hal-hal yang praktis yang berkenaan dengan gaya hidup di dalam Kristus. Yang pertama adalah matikanlah. Petunjuk dari firman Tuhan adalah matikanlah. Ayat 5 sampai ayat 7. Karena itu, matikanlah bagian-bagianmu atas keduniawian, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, dan keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala.
berkenaan dengan hal-hal ini, murka Elohim sedang datang kepada anak-anak yang tidak taat. Di antara hal-hal ini, kamu pun pernah berjalan ketika kamu hidup di dalamnya. Perhatikan kata matikan. Loh, tadi kan sudah mati, ya kan? Mati bersama Kristus, dibangkitkan bersama Kristus, dibangkitkan oleh Kristus. Tapi di sini muncul juga matikanlah. Kata yang digunakan di situ adalah bahasa Yunaninya adalah nekro. Nekro artinya mematikan. Mematikan, menundukkan. Kemudian apa? Bahasa Inggrisnya di situ be dead. Matilah. Kamu matilah. Matilah kamu terhadap apa? Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, hasrat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Kamu matilah. Be dead. Kalau kamu mati terhadap percabulan, percabulan itu berkeliaran di sekitarmu, kamu nggak akan terpengaruh. Nah gitu. Kenajisan itu berkeliaran di dekatmu, di sekitarmu, bahkan kamu ditoel-toel, gitu ya kan? Hawa nafsu berbisik-bisik di telingamu, keserakahan begitu menggoda matamu. Firman Tuhan katakan, be dead, matilah. Matilah terhadap semua hal itu. Artinya apa? Walaupun berkeliaran di sekitarmu, kamu nggak akan terpengaruh. Kamu nggak akan jatuh ke dalamnya, kamu nggak akan ikut-ikutan. Kenapa dikatakan oleh firman Tuhan? Matikanlah. Karena apa? Kita masih hidup di dalam dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kita tidak bisa mencegah atau melarang orang untuk berdosa terhadap kita, begitu ya. Tidak bisa. Memang orang berdosa, memang orang jahat, ya pekerjaannya begitu. Saudara tidak bisa menyingkirkan haters, ya. Saudara tidak bisa menyingkirkan orang yang, dia tuh teman saya, tapi kok dia nikam saya dari belakang gitu. Itu di luar kemampuan kita. Ya memang begitu. Tapi firman Tuhan katakan apa? Kamu be dead. Kamu mati. Matilah. Terhadap bagian-bagianmu dalam hal keduniawian. Terhadap segala sesuatu yang duniawi itu. Dulu kamu pun pernah berjalan dan kamu hidup di dalamnya. Sekarang hidupmu di dalam dan bersama dengan Kristus, matilah. Hal-hal itu, respon kamu terhadap hal-hal itu, matilah. Kenapa kita jadi stres dengan banyak hal? Kenapa? Karena kita jatuh ke dalam apa? Mengasihani diri. Aduh, kok dia begitu ya? Aduh, kok hidup saya begini ya? Firman Tuhan katakan, be dead. Matilah. Tundukkan. Begitu. Itu semua hidup yang lama. Dulu kamu pernah berjalan begitu. Dulu kamu begitu. Dan kamu hidup di dalamnya, tapi sekarang tidak begitu. Yang kedua adalah buanglah. Kolose 3:8-9. Namun kamu juga sekarang, buanglah semua ini. Apa yang dibuang? Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Jangan saling mendusta terhadap satu sama yang lain. Tanggalkan manusia lama bersama perbuatan-perbuatannya. Bahasa Yunani yang dipakai untuk buanglah di sini adalah apotitemi, artinya to put away, singkirkan, lay apart, ya, singkirkan, lay aside, singkirkan. Artinya apa? Semuanya itu jangan deket-deket sama kamu. Buang, buang, singkirkan, put away, put away. Kamu tidak lihat lagi, kamu tidak melakukannya lagi. Yang dibuang itu semua apa?
Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulut, dusta, ya, itu dibuang, singkirkan. Tidak cocok. Itu tidak cocok buat kamu. Dulu waktu anak-anak saya masih kecil, masih SD, masih kelas 1, kelas 2, itu mereka transisi ya dari TK ke SD. TK tuh masih main-main gitu. Tapi SD kan udah lebih serius. Di TK nggak ada PR. Di SD mulai ada PR. Dan dalam masa transisi itu anak-anak tuh merasa berat gitu ya. Karena mesti ngerjain PR. Saya berulang kali dipanggil atau dikirimi pemberitahuan oleh guru di buku penghubung bahwa anak saya nggak bikin PR. Lalu kalau emak-emak itu kan modelnya ngomel ya. Tapi ngomel itu tidak menghasilkan. Lalu saya belajar satu hal, saya ajak ngomong anak saya. Saya bilang, ayo kamu ngomong ikut mama. Bilang gini, saya spesial. Saya disayang Tuhan Yesus. Dia ikut. Saya disayang papa. Bilang, dia bilang, saya disayang papa. Saya disayang mama. Saya disayang mama. Dia ikut. Saya ini spesial. Saya ini spesial. Kemalasan itu tidak cocok sama anak spesial seperti saya, dia ikut. Kemalasan itu tidak cocok sama anak spesial seperti saya. Kemalasan itu tidak cocok sama anak spesial yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi, mulai sekarang, nggak boleh malas-malas bikin PR ya. Iya, Mama. Puji Tuhan, berhasil. Jadi saya tanamkan. Itu harus dibuang. Kenapa? Nggak cocok sama kamu. Kamu ini spesial. Kamu disayang Tuhan Yesus. Jadi malas-malas bikin PR tuh nggak cocok sama. Jadi setiap kali kalau dia udah mulai maunya main gitu ya, saya bilang, ingat loh anak spesial. Ya Mama. Nah, langsung dia ambil bukunya, bikin PR-nya. Seperti itu, saudara. Jadi dibuang. Kalau kita tahu jati diri kita di dalam Kristus, maka kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor itu, buang, singkirkan, jangan keluar dari mulut kita. Dusta. Kalau kita jengkel, kita maki orang tuh rasanya puas gitu ya kan. Nah itu buang. Karena apa? Tidak cocok sama kita. Jadi Kristen itu bukan agama yang kita pakai, tapi jadi Kristen itu imitasi Kristus. Jadi jangan gampang-gampang. Jadi Kristen itu bukan gampang-gampang. Yang ketiga, Bapak Ibu, kenakanlah. Matikanlah, buanglah, kenakanlah. Kenakan apa? Dan mengenakan yang baru, yang senantiasa dibarui dalam pengenalan menurut gambar Dia yang menciptakannya, di mana tidak ada lagi orang Yunani, orang Yahudi, orang bersunat, orang tidak bersunat, orang barbar, skit, hamba, merdeka. Sebaliknya Kristus segalanya dan di dalam semuanya. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Kata mengenakan di sini bahasa Yunaninya adalah enduo. Enduo itu artinya sinking into a garment. Jadi kamu tenggelam di dalam pakaian gitu loh. Jadi kamu mengenakan itu bukan cuman seperti kita pakai baju begini ya. Kita pakai baju. Tapi
Ini tangan masih kelihatan, kaki masih kelihatan, gitu. Tapi enduo itu artinya kamu pakai, kamu tuh tenggelam di dalamnya, kamu tuh dibungkus di dalamnya. Apa yang harus membungkus kita? Hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Nah, itu you have to sink into it, gitu. Kamu mesti tenggelam di dalam pakaian itu. Pakaian apa? Pakaian kemurahan, pakaian kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Itu gaya hidup kita di dalam dan bersama dengan Kristus. Yang terakhir adalah apa? Gaya hidup kita diperintah oleh Kristus. Kolose 3, 15, 17. Dan biarlah damai sejahtera Elohim memerintah dalam hatimu. Untuk itulah pula kamu telah dipanggil ke dalam satu tubuh, maka kamu bersyukurlah. Biarlah firman Tuhan berdiam dengan kelimpahan di dalam kamu, dalam segala hikmat yang mengajar dan mengasihati dirimu masing-masing dengan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani yang karena anugerah menyanyi di dalam hatimu kepada Tuhan. Dan segala sesuatu apa saja yang dapat kamu lakukan dengan perkataan atau dengan perbuatan, lakukanlah semuanya dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur kepada Elohim dan Bapa melalui Dia. Damai sejahtera Elohim memerintah. Gaya hidup kita di dalam dan bersama dengan Kristus, kita diperintah oleh Kristus. Kata memerintah di sini bahasa Yunaninya adalah brabeio. Brabeio itu artinya to arbitrate. Arbitrate artinya mengadili. Jadi hukum-hukum Kristus itulah yang menghukum Kristus, mengadili jiwa kita. Kata brabeo juga berarti memerintah, to govern. Memerintah, menentukan. Jadi Kristus memerintah di dalam hati kita. Hukum-hukum Kristus yang menentukan di dalam hati kita. Itu hidup di dalam dan bersama dengan Kristus. Itu sejatinya hidup kita sebagai orang Kristen. Makanya Raja Daud juga kan mengatakan, selidiki aku Tuhan, selidiki aku. Adili hatiku Tuhan. Perintah, tentukan hatiku. Dan aku mau menuruti perintah-perintahmu. Ujilah aku. Ujilah aku artinya dia terbuka. Kalau Tuhan mau korek, mau bersihkan hidupnya. Nah itu. Kita sebagai orang Kristen, hidup kita harus seperti itu. Terbuka sama Tuhan. Tuhan, yang perintah saya itu Engkau loh Tuhan. Bukan saya, bukan ego saya, bukan kesenangan saya, kebahagiaan saya. Tetapi kesenangannya Tuhan. Saya mau mengakhiri perenungan kita dengan satu kalimat yang diucapkan oleh hamba Tuhan, seorang penginjil, F.B. Meyer. Dia katakan, kita berdiri di antara dua dunia. Keduanya berupaya untuk mendapatkan kita. Mari kita menyerahkan diri kepada pengaruh-pengaruh yang mengangkat kita ke atas, ke surga. Mari kita menyerahkan diri kepada pengaruh-pengaruh yang mengangkat kita ke atas, ke surga. Dan bukan kepada yang menambatkan kita kepada dunia yang berdosa dan sia-sia. Keberkahan abadi kita telah dimulai, marilah kita berjalan di dalamnya. Jangan takut, jangan berkecil hati, karena di dalam perjalanan ini, Tuhan sendiri sudah memberikan Roh Kudus-Nya bagi kita
supaya menolong kita untuk mencari dan mengupayakan perkara-perkara yang di atas di dalam hidup kita. Kiranya saudara diberkati. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa respon dan doa syafaat. Sekian Bapak Gembala untuk boleh memimpin kita. Amin. Hari Jumat kita berdoa menaikkan doa-doa syafaat kita. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua anak-anak-Mu di sini terus bertumbuh secara rohani di dalam Kristus, di dalam pengenalan akan Tuhan, sehingga hidup kami boleh semakin berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu, dan kami juga boleh mengalami kemenangan-kemenangan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati, khususnya pilkada yang akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 27 November ini. Biarlah pilkada ini berjalan dengan aman, dengan tertib, dengan damai, dan siapapun yang terpilih nanti bisa diterima dengan baik oleh semua lapisan masyarakat dan didukung untuk memajukan bangsa ini dan juga wilayah-wilayah yang mereka layani. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian di seluruh dunia, khususnya untuk perang Rusia-Ukraina yang sampai sekarang masih belum berhenti juga, dan juga antara Israel dengan Palestina, dengan Hamas. Kami berdoa Tuhan, kiranya damai-Mu boleh turun atas bangsa-bangsa yang bertikai, sehingga di menjelang perayaan kedatangan Kristus, Sang Raja Damai, damai sejahtera, boleh turun atas bangsa-bangsa, atas bumi ini. Dan biarlah kami juga menjadi agen-agen pembawa perdamaian dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan kiranya memberkati, sehingga dapat memimpin bangsa ini dengan baik. Juga buat aparat keamanan, TNI dan Polri, Tuhan berikan hikmat kepada mereka, agar mereka dapat melayani masyarakat dan juga menjaga bangsa ini dengan baik. Kami juga mau berdoa untuk aparat penegak hukum, supaya Tuhan menjauhkan mereka dari tindakan-tindakan atau perilaku yang koruptif, sehingga hukum benar-benar ditegakkan di tengah-tengah bangsa ini, karena hanya dengan itu Tuhan, kami bisa menjadi bangsa yang maju. Kami juga berdoa bagi setiap anggota keluarga kami, untuk semua anak-anak kami yang masih studi, baik di SD, SMP, SMA, di perguruan tinggi, Tuhan berkati, agar mereka boleh berhasil dengan pekerjaan mereka. Bagi anak-anak kami yang sudah selesai, dan juga masih mencari pekerjaan yang terbaik, Tuhan kiranya buka jalan untuk mereka, atau yang mau studi lanjut, Tuhan Engkau membuka jalan buat mereka. Kami berdoa untuk gereja Tuhan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan memberkati, supaya gerejamu dapat terus menyuarakan suara kenabian dan juga memberitakan Injil bagi bangsa-bangsa. Berkati kami semua Tuhan, semua orang tua kami pada masa tua mereka. Berikanlah kesehatan, berikanlah damai sejahtera dan sukacita. Dan kalau ada di antara kami yang saat ini sedang sakit atau dalam pemulihan kesehatan, seperti Ibu Sherly, juga Pak Yano, Tuhan kiranya menjamah setiap kami yang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi ini, dan kami mau mengalaskan doa syafaat kami ini, berdasarkannya di dalam doa Bapa kami, sebagaimana yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kami. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Jika Bapak Ibu bisa berdiri, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Mari kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan menerima berkat Tuhan, mari kita kembali memuji Tuhan, kita naikkan pujian di jalan hidupku. Yang senantiasa berjalan sertaku, masa gelap dibuatnya terang ceria. Itulah Yesus juru selamatku. Tak cemas kan jalan yang naik lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemas kan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalan terus di sampingku, memimpinku ke negeri
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahtera-Nya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Pujilah Khalik semesta.